sebelum kita membaca, merenungkannya, dan tentu merefleksikannya dalam kehidupan kita dalam konteks kekinian, mari kita bersama-sama berdoa, memohon hikmat bijaksana dari Allah kita, dan kiranya Roh Kudus memberi pencerahan kepada kita masing-masing. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur atas segala anugerah-Mu, pertolongan-Mu, dan penyertaan-Mu atas hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah membiarkan kami sendirian. Kami bersyukur ada firman Tuhan yang memberikan arah kepada kami, sehingga kami memiliki pedoman di dalam kehidupan kami untuk menjadi saksi-saksi kebenaran-Mu. Kami bersyukur ada waktu yang baik yang Tuhan berikan untuk kami boleh merenungkan firman-Mu, mempercakapkannya di antara kami, dan kami tahu Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Kami tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan pengertian kepada kami. Oleh Roh Kudus-Mu, cerahkanlah pikiran kami, tautkanlah hati kami kepada kebenaran-Mu, dan mampukanlah kami merefleksikannya dalam hidup kami, dan menjadi pelaku firman. Pimpin dan sertai kami sekalian, khususnya hamba-Mu yang terbatas, berilah hikmat dan pencerahan, agar setiap kata dan penyampaiannya boleh berkenan di hati-Mu, dan kasih-Mu menyertai dan menguasai kami. Kiranya damai sejahtera Kristus memerintah hati dan pikiran kami, dan kami boleh menyambut dan menikmati firman-Mu. Ulasan penjelasan hamba-Mu, Engkau pimpin agar berkenan di hati-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah setiap kami yang mendengarkan bersama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, dan bertumbuh di dalam pengenalan akan diri kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, penebus kami satu-satunya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita akan mendengar terlebih dahulu firman Tuhan yang akan kita percakapkan, renungkan, dan refleksikan dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkannya dan memegangnya dan menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Topik yang diberikan kepada saya adalah jalan mana yang kamu pilih? Pertanyaan yang menggelitik hati kita karena berbicara tentang jalan mana yang kamu pilih. Seakan-akan kita diberikan kemampuan untuk memilih. Bukankah kita memang sebagai manusia diberikan kapasitas untuk memilih? Mengapa kita diberikan kemampuan untuk memilih? Karena kita sebagai ciptaan pribadi diberikan kebebasan. Sekalipun kebebasan yang dikaruniakan Tuhan kepada kita itu terbatas, terlebih karena kita juga sudah berdosa, maka cara kita memilih pun itu sangat terbatas. Karena itu perlu kita panduan, arahan, bimbingan. Siapa yang mengarahkan, membimbing kita, menuntun kita agar pilihan-pilihan kita itu tepat sasaran dan itu nantinya bermanfaat bagi hidup kita. Bagian yang kedua dari pertanyaan ini, kita diberikan sebuah alternatif. Mana yang kamu pilih? Di dalam dunia kita saat ini begitu banyak yang dapat kita pilih. Ya, kalau kita lihat di medsos, ya beragam informasi, beragam peristiwa, kita langsung klik saja dapat yang bisa kita pilih. Tawaran begitu ragam. Kita bisa memanfaatkannya untuk kepentingan kita sesaat, atau
kita dapat memanfaatkannya untuk kepentingan jangka panjang. Jadi di sini ada pilihan, tawaran. Bagian yang ketiga yang kita bisa explore lagi dari topik ini adalah jalan mana yang kamu pilih. Ada sebuah arahan, harapan supaya kita memilih yang baik, memilih yang benar, memilih yang tepat. Nah, bagaimana pemazmur memberikan kepada kita untuk kita dapatkan pengertiannya secara mendalam. Kita bersyukur Mazmur merupakan kitab puisi dari kitab-kitab yang ada di dalam Perjanjian Lama. Kita tahu bahwa di dalam Perjanjian Lama ada 5 kategori kitab. Ada kitab Pentateuch, ada kitab sejarah, ada kitab nabi besar, ada kitab nabi kecil, dan ada kitab puisi. Salah satu kitab puisi adalah Mazmur. Dan ketika kita berbicara Mazmur, selalu ada kiastik, ada kata-kata yang harus kita eksplor pengertiannya, kaitannya dengan 3 hal. Yang pertama berkaitan dengan ibadah tentunya, karena memang kita tahu orang-orang di Asia Timur kuno, bahkan sampai sekarang selalu menyampaikan puji-pujian atau membaca firman Tuhan dengan chanting atau ngaji atau dengan menyanyi. Jadi ini bagian pertama, beribadah, mengungkapkan isi hati kepada Tuhan secara personal dan secara komunitas. Yang kedua, kalau kita memperhatikan setiap kitab yang ada dalam puisi atau khususnya Mazmur, kita akan mengerti dengan tepat bahwa selalu ada pengajaran. Setiap Mazmur selalu ada pengajaran dan berkaitan dengan konteks di mana pemazmur menulis. Bagian yang ketiga adalah ada pengertian yang dapat kita terapkan sebagai spiritualitas dari kehidupan orang percaya. Dan yang menarik dari 150 pasal dari kitab Mazmur ini adalah dimulai dengan kata berbahagia. Berbahagia atau lebih tepatnya itu diberkati. Kalau kita kembali mencoba membandingkan dengan khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, maka muncul juga istilah berbahagia. Sedikit saya akan coba baca kalimat atau firman yang disampaikan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 5 di ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kata berbahagia lebih tepat atau lebih serak dengan jiwa kita sebagai orang percaya adalah diberkatilah. Ini menjadi istilah yang memberikan kepada kita gairah untuk beribadah, untuk mendengar pengajaran, dan untuk merelasikan dengan kehidupan kita sehari-hari. Mari kita coba untuk mencari menemukan strukturnya terlebih dahulu sambil kita memperhatikan apa yang Tuhan mau ajarkan untuk kita. Hal yang pertama yang menjadi pembahasan kita adalah struktur Mazmur ini. Dimulai dari kata berbahagia, diberkati. Jadi ini satu kata yang sangat penting sekali. Tidak ada orang yang tidak mau bahagia. Pasti setiap orang satu keinginan yang mendasar adalah hidup berbahagia. Entah itu masih anak-anak, entah itu sudah oma-opa, entah itu sudah berada di dalam kondisi yang sehat maupun dalam kondisi yang kurang sehat. Entah itu sukses atau dalam kondisi yang masih berjuang, tetap punya keinginan yang sangat mendasar, yaitu berbahagia. Diberkatilah, diberkatilah. Ini adalah sesuatu yang paling penting yang kita mesti simpan di dalam jiwa kita, yaitu berbahagialah di hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa berbahagia di tengah-tengah keberadaan kita yang sudah berdosa, yang berada di tengah-tengah dunia yang fana, dan di tengah-tengah kondisi yang sangat mencekam. Bahkan kita kadang-kadang mendengar informasi pandemi akan sampai puncaknya. Lalu mendengar teman-teman kita atau saudara kita atau kolega kita terserang atau terpapar COVID. Nah, langsung kita gimana? Jangan sampai kita. Ada kecemasan, ada ketakutan, ada kebimbangan, nanti kalau ketemu orang bagaimana sikap, perilaku, itu campur aduk. Lalu ada kalimat atau kata yang sangat kita butuhkan, berbahagia. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus, ini hal yang penting untuk kita pikirkan, renungkan, dan dalam berbahagia. Mengapa orang membutuhkan bahagia? Mengapa kita membutuhkan bahagia? Tentu sederhana sekali, karena kita belum bahagia. Sederhana sekali jawabannya. Dan apa penyebabnya kita tidak bahagia? Beragam
cara kita bisa ungkapkan, oh karena saya tidak dapat pekerjaan, karena uang saya tidak cukup, karena saya sakit, ada pergumulan relasi di dalam keluarga, ada konflik di dalam kantor, ada sesuatu yang kami capai tidak tercapai. Wow, banyak sekali yang membuat kita tidak bahagia. Jadi kita butuh bahagia. Tapi bahagia seperti apa? Apakah karena solusi kita sudah dapat, lalu kita bisa selesaikan semua problematika hidup kita sehingga kita disebut orang berbahagia? Atau sebenarnya berbahagia yang dimaksud di sini bukan instan, tetapi suatu keadaan pada diri yang tidak lagi bergantung bersandar pada situasi yang terjadi. Kalau di dalam surat-suratnya Paulus, khususnya di dalam Filipi, dikatakan bersukacitalah, bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah. Jadi bukan hanya senyum simpul, tetapi memang ada kegairahan terus di tengah ketidakberdayaan kita. Nah, menariknya, pemazmur mengatakan berbahagialah dengan ada semacam suatu pertentangan. Jadi ada perlawanan atau ada yang negatifnya. Berbahagia, siapa yang berbahagia? Ada negatif. Yang dituliskan di sini adalah tidak. Nah, tidak. Nah, pemazmur membuat suatu puisi chanting dengan kata tidak sampai 3 kali. Tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk, tidak. Sangat tidak mudah, nah, kata tidak lagi saya gunakan. Sangat tidak mudah memahami mengapa langsung dinegasikan. Bukankah lebih enak didengar oleh kita kalau itu langsung konstruktif, bukan lawannya destruktif. Tapi faktanya di dalam konteks Asia Timur kuno ini perlu disampaikan yang real. Yang real kalau berbahagia, oke, di dalam Tuhan yang memberikan kepada kita kebahagiaan karena itu anugerahnya yang dikaruniakan kepada kita dan kita menikmatinya. Perlu ada yang konkret, apa yang dimaksud dengan kebahagiaan itu. Apa lawan tandingnya atau yang tidak bahagia? Siapa orang yang tidak bahagia? Siapa orang yang tidak diberkati oleh Tuhan? Pemazmur menjelaskan ada tiga proposisi yang berkaitan dengan mengapa tidak berbahagia. Pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Di sini pemazmur secara progresif memberikan sebuah penekanan yang makin mendalam. Kalau kita lihat dan kita perhatikan ayat ini, kata tidak itu 3 kali, tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk. Tetapi kita coba lihat langkah-langkah yang sangat menarik perhatian kita. Yang pertama adalah berkaitan dengan kata berjalan, berdiri, duduk. Ini kan makin lama makin mendekati. Makin lama makin mendekati. Berjalan itu ya seperti kita sedang berjalan dari satu tempat ke tempat lain, dari satu posisi ke posisi yang lain. Jadi ada sebuah perjalanan, langkah-langkah yang jelas. Jadi mereka berjalan, lalu sudah berjalan ada satu titik berhenti berdiri. Nah, berdiri itu menunjukkan bahwa dia berdiri pada posisi itu. Jadi setiap orang ini berdiri pada posisi tertentu, bukan hanya berdiri, tapi duduk. Jadi kalau kita lihat secara bertahap, progresif, bagaimana orang yang tidak diberkati Tuhan adalah orang yang pertamanya, awal-awalnya itu ikut-ikutan berjalan. Dinasihati orang fasik, hanya ikut-ikutan. Jadi trennya zaman ini apa? Ikut-ikutan. Ikut-ikutan gunakan TikTok. Nah, ikut-ikutan gunakan Reels-nya Instagram. Ikut-ikutan untuk jualan saham, ikut-ikutan. Karena ada iming-iming di sana, ada harapan-harapan yang seolah-olah itu membahagiakan. Tidak berhenti di berjalan tapi juga berdiri. Jadi stay, berhenti di sana, lalu dia berdiri, tidak jalan lagi. Jadi berada di sana, di tengah jalannya orang berdosa itu, lalu dia mengamati, melihat gaya hidup, cara hidup. Wah, asik juga nih. Tidak berhenti di situ, duduk. Sekarang masuk komunitas. Kalau kita bisa coba kasih ilustrasi seperti ini. Waktu Abraham dan Lot memisahkan diri, berpisah, karena kondisi peternakan yang begitu limpah, dan pekerja-pekerjanya mulai berkelahi karena
lahan yang sempit, tapi sebenarnya bisa dikembang luaskan. Lalu Abraham dan Lot mengambil satu keputusan yang sama. Lot pilih yang mana? Kamu mau ke gunung atau ke dataran? Kalau kamu ke gunung, saya ke dataran. Kalau kamu ke dataran, saya ke gunung. Jadi supaya tidak ada konflik nih antara paman dengan keponakan. Lalu apa yang terjadi? Lot dengan bijaksana sebagai orang yang lebih tua, memahami keinginan dari seorang yang lebih muda, mempersilahkan. Monggo, Lot, pilih yang mana? Aku pilih yang subur-subur dong. Pilih yang segar-segar, pilih yang sangat mencakup, ya masa depan di sana ada. Dataran. Wah, oke, pilih. Awalnya Lot hanya berada di luar kota Sodom Gomora. Awalnya di sana. Berkemah, mungkin dia berjualan, berdagang, dan sebagainya hidup. Lama-lama dekat dengan gerbang. Gerbang kota Sodom. Nggak sabar masuk ke kota Sodom. Tawaran itu terus menarik hati. Sama seperti kata itu muncul di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Buah itu menarik hati, kata Hawa. Setelah ditipu, disalah tafsir oleh ular, lalu Hawa dengan keinginannya menarik hati. Wah, mulai dari langkah pertama, open heart, lalu masuk dan duduk. Sudah masuk di dalam. Kalau ilustrasi yang berikutnya misalnya seorang yang membawa ontanya dengan kemahnya, lalu datang hujan, dia berhenti buat kemah, buat suatu perhentian, lalu pertama sekali ontanya taruh di luar. Wah, kasihan ya, onta di luar. Masuk ke dalam sedikit kepalanya. Wah, tambah hujan, tambah deras, kasihan. Masuk lagi. Akhirnya begitu masuk semua badannya, hancurlah itu kemahnya. Jadi di sini ada tahapan-tahapan sehingga orang itu nampaknya ditarik, dan tertarik, ditarik, dan masuk ke dalam kumpulan. Sudah, akhirnya ada di sana. Orang tersebut, kata pemazmur, tidak berbahagia. Kalau mau berbahagia, langkah pertama sudah harus di stop. Harus berkata, jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Lebih daripada itu dari si jahat. Jadi harus berani berkata, stop, no. Jadi ini bagian yang sangat menarik sekali, karena pemazmur memberikan argumentasi yang sangat real dalam kehidupan kita. Karena tawaran-tawaran itu. Bagian yang kedua adalah apa yang jadi solusinya. Ya, solusinya. Kalau kita lihat bagian pertama itu enggak tepat sasaran, jadi saya sengaja kasih tanda panah ini, itu artinya tidak tepat sasaran, jadi akibatnya ya berdosa, tidak sesuai dengan yang seharusnya sebagai orang yang berbahagia, orang yang diberkati Tuhan, karena berjalan menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Solusinya atau pedoman apa yang harus kita pertahankan, yang harus kita perjuangkan sebagai orang yang berbahagia? Jadi berbahagia itu satu sisi dari Tuhan itu anugerah, di pihak lain kita berespon dengan penuh tanggung jawab. Jadi ini persis seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang kedua, saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke 11, 12, 13. Saya cari dulu ayatnya, pasalnya, supaya pas membacanya. Filipi pasal yang kedua, ayat 12, 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita diberikan karunia untuk bahagia. Tetapi Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatan itu. Kerjakan kebahagiaan itu. Kita tidak hanya diam. Sebagai orang Kristen itu bukan orang Kristen yang pasif, tapi yang produktif, kreatif, inovatif. Jadi apa solusinya dari pemazmur? Simple tapi rumit, yaitu kesukaannya merenungkan hukum Taurat. 4 kata tapi tidak mudah. Bapak Ibu, tidak mudah apa yang ditawarkan atau yang diberikan oleh pemazmur. Pertama, kesukaan, delight. Jadi saya suka, bukan hanya saya senang tapi suka. Saya suka coklat, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin jenis makan apa, saya suka coklat. Ya, coklat itu ada pernah seorang teman mengatakan kalau lagi stres atau lagi beban berat makan coklat, nyaman, semua hilang. Atau suka es krim. Nah, saya juga kalau lagi suka kurang ada semangat itu makan bakso yang pedas. Nah, jadi kesukaan itu ada sesuatu yang dibutuhkan terus, dan kata kesukaan di sini adalah
terus-menerus. Mau bahagia, terus-menerus kesukaan. Apa itu yang disukakan? Pertama, bagian yang paling penting ini, bagian ini perlu kita renungkan. Merenungkan, kontemplasi. Jadi bukan hanya baca firman, orasio, bukan hanya leksio, memperdengarkan firman, tapi kontemplasio. Jadi merenungkan, memikirkan sambil meresapi. Ibaratnya kalau saya bisa ilustrasikan itu Bapak Ibu, saya makan coklat, itu coklat yang enak banget, saya bisa bayangkan, wah nikmatnya. Apalagi di terik panas matahari minum es krim yang paling suka coklat. Wih. Nah, ini solusi yang ditawarkan. Mau bahagia, mesti ada ditanam. Tanggung jawab, I love it. Saya suka. Merenungkan. Merenungkan itu apa ya Bapak Ibu ya? Bukan hanya kotak-katik kata ayat, lalu kita berdebat di situ, lalu kita tanya jawab dengan 5W1H, lalu kita cari-cari kesalahan. Tidak. Merenungkan itu berarti berdiri berhadapan dengan Tuhan Allah, memikirkan pikiran Tuhan, memikirkan pikiran Tuhan agar sepikiran, seperasaan dengan Tuhan. Melalui sarana apa? Firman. Roh Kudus berkarya memberikan berkatnya, berkarya memberikan kebahagiaan melalui sarana firman. Hukum Taurat. Wah, ini tidak mudah Bapak Ibu. Merenungkan dengan sukacita, bukan terpaksa, bukan seminggu sekali karena ada PA, atau sebulan sekali karena ada PA, atau seminggu sekali karena ada khotbah di gereja, atau ada saat teduh. Tidak. Every time, everywhere. Dipikir dalam-dalam. Selalu connect dengan kebenaran. Nah, kalau kita bicara tentang merenungkan hukum Taurat, seringkali kita itu punya konsep tentang hukum Taurat itu seperti konsep ya banyakkan umumnya saya nggak tahu Bapak Ibu punya konsep yang sama seperti itu apa tidak. Ini kan PL, perjanjian lama. Hukum Taurat sebagai tanda covenant, sebagaimana Allah Tuhan yang menyampaikan covenant-nya melalui Musa dan untuk bangsa Israel. Selepas bangsa itu dibebaskan dari perbudakan di Mesir, Musa dipanggil ke atas Gunung Sinai dan Tuhan mengaruniakan hukum Taurat. Di sana dinyatakan sebagai covenant of the law. Covenant itu untuk menjadi pedoman. Lalu kalau kita baca, ternyata seringkali kita kurang utuh memahami hukum Taurat. Hukum Taurat terbagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah hukum ibadah. Hukum ibadah itu berkaitan dengan tata ibadah yang ada di dalam perjanjian lama. Tata ibadah yang berkaitan dengan bagaimana seseorang dan komunitas di bangsa Israel itu beribadah kepada Tuhan. Dengan pengaturan-pengaturan yang indah, yang baik, yang betul-betul bersifat kekal. Nah, ini hukum Taurat. Yang pertama bagiannya itu. Yang kedua adalah pengaturan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana hubungan saya dengan sesama, hubungan saya dengan alam, hubungan saya dengan bumi ini, hubungan saya secara sosial, politik, ekonomi, budaya, itu diatur di hukum Taurat. Hubungan dengan budak, hubungan dengan rampasan, dengan musuh dan sebagainya, itu diatur oleh hukum Taurat. Itu hukum sosial. Yang ketiga adalah hukum moral. Nah, hukum moral inilah yang masih terus eksis di dalam konteks perjanjian baru dan sampai sekarang. Yang ditampilkan melalui 2 loh batu. Loh batu pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Loh batu kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kebanyakan kita menafsirkannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu keliru. Karena namanya covenant berarti dari pihak Tuhan menyampaikan tandanya loh batu yang pertama untuk pihak Tuhan, loh batu yang kedua untuk umat Tuhan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 hukum moral ini menjadi basic dari seluruh hukum sosial dan hukum yang namanya hukum ibadah. Nah, merenungkan itu menjadi bahagia. Jadi kata merenungkan tidak berhenti dipikirkan, sebenarnya kata yang lebih mengesankan adalah kata merenungkan berarti ayo kita lakukan. Setelah saya pikir, setelah saya ngerti, setelah saya paham keutuhan dari hukum Taurat, bagaimana hubunganku dengan Tuhan, hubunganku dengan sesama, dan bagaimana diriku secara internal. Jadi kalau hubunganku dengan Tuhan itu vertikal, jadi hubungan antara aku dengan Tuhan itu vertikal, personal, individual di dalam komunitas orang percaya, lalu hubunganku dengan sesama, dengan alam, itu eksternal, sekarang ada yang intra-internal, yaitu di dalam hati, itu berkaitan dengan moralitas. Nah, itu direnungkan, jadi ini bukan hanya sekedar saya tahu, ngerti, dilakukan. Every day, saya bukan hanya berdoa, give thanks to the Lord, gitu, karena berbagai macam pemberian dari Tuhan, tetapi juga saya lihat kanan kiri, hari ini pandemi, hari ini ada tetangga, ada teman yang perlu butuh doa, butuh rupiah, butuh bagian, bagi, lalu saya juga dengan melakukannya dengan sikap moral yang berkenan di hati Tuhan. Nah, orang-orang seperti itu, kata pemazmur, berbahagia.
berbahagia. Bapak Ibu, saya mau sampai sini menikmatinya. Bukan berhenti di situ. Jadi kita bisa lihat komparasinya yang sangat luar biasa. Pertama sekali kita baca Mazmur. Selanjutnya adalah mengapa? Karena orang yang tidak berbahagia, yang nasihatnya dari orang fasik, yang punya jalan hidupnya seperti orang berdosa, yang ikut-ikutan kumpulan pencemooh, kata pencemooh ini sama blasphemy, jadi orang yang menghina pekerjaan Tuhan, yang meremehkan, merendahkan pekerjaan Tuhan, yang meremehkan pekerjaan Tuhan di dalam dan melalui anak-anak Tuhan yang ada. Blasphemy, suka-sukanya mencemooh. Nah, kalau orang-orang seperti itu jadi teman kita, jadi sahabat kita, jadi orang-orang yang menjadi bergantung, Tuhan katakan kita nggak bahagia. Hidup kita itu seperti sekam. Sekam itu kalau gergaji ya, dulu saya pakai gergaji, dulu sempat bantu-bantu juga orang tua waktu bangun rumah ya, pakai gergaji seperti itu. Lalu itu ada sekamnya gitu. Biasanya untuk bakar gitu ya, kalau misalnya ada becek-becek itu dipakai gitu. Setelah itu habis sekam. Seperti juga abu dapur gitu, habis. Ada manfaatnya sedikit, tapi setelah itu habis, dilupakan dan tidak lagi dapat apa-apa. Lalu ketika orang-orang itu tidak diberkati, tidak mungkin dia tahan dalam penghakiman dan perkumpulan. Ini berkaitan dengan bagian eskatologis, bagaimana nantinya ia di hadapan Tuhan dihakimi dan bagaimana nantinya dia berhadapan-hadapan dengan persekutuan orang percaya. Bapak Ibu lihat bagian-bagian yang pentingnya, kalau kita mau bandingkan, jadi kata bagian poin pertama tidak berjalan dengan seperti sekam, ini berarti nasihat orang fasik itu sia-sia. Nothing. Nggak ada meaningnya. Berdiri lifestyle-nya orang-orang yang berdosa itu tidak akan tahan dihakimi. Kita boleh nggak orang Kristen menghakimi? Nasib kekekalan orang tidak boleh dihakimi. Tapi kehidupan seseorang kalau melakukan kejahatan perlu dihakimi. Dihakimi dengan dua cara. Yang pertama melalui pemerintah dengan jabatan yang diberikan Tuhan untuk menjadi pelaksana wakil Tuhan menegakkan keadilan, maka ada polisi, ada tentara, ada pengadilan untuk menegakkan keadilan, di situ dihakimi. Dinilai, dievaluasi kejahatannya lalu dihakimi. Nah, orang-orang seperti itu tidak akan tahan. Dia akan bilang, oke, aku salah. Diam, tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada pembelaan apapun karena memang terbukti kesalahannya. Nah, itu seperti orang yang berdiri di jalan orang berdosa, kalau diadili, dia tidak bisa membela diri, tidak bisa jaksa pun atau pembela pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, memang berbuat begitu. Ya, memang berbuat, memang sudah melakukan itu gitu. Lalu tidak tahan dalam perkumpulan orang benar. Nah, ini berarti orang itu yang tadinya duduk, ini bandingkannya ini kiastik ya, duduk baru ini dia tidak tahan, dia sudah tidak tahan. Jadi kalau kita suka duduk di sana, maka kita tidak suka duduk di sini. Ini pilihan tadi. Jadi di dalam dunia ini tidak ada tempat netral. Tidak ada tempat netral. Kalau tidak berpihak kepada Tuhan, bermusuhan dengan Tuhan. Tidak ada tempat netral di dunia ini, pasti yang ada hanya orang yang berbahagia atau orang yang tidak berbahagia. Berikutnya, bagaimana jalan orang benar? Jalan orang benar kita sandingkan, kita soundingkan, kita nyatakan. Ya, ini bukan arogansi, Bapak Ibu, kita tidak boleh berarogan, tidak merasa diri. Kita harus rendah hati, tapi bukan rendah diri. Kita bisa mengeksplor hidup kita sebagai orang benar, orang yang dibenarkan tepatnya. Allah membenarkan kita di dalam Kristus, justification, dibenarkan karena kebenaran Kristus diimputasikan kepada kita, lalu di dalam Kristus kita dibenarkan. Dan orang yang dibenarkan secara progresif mengalami pengudusan. Berikutnya adalah bagaimana dengan orang yang tidak diberkati, orang yang tidak takut akan Tuhan, orang yang tidak merenungkan hukum Taurat, dia menuju kebinasaan. Just it. Jadi ini, Bapak Ibu, jadi pemazmur itu dimulai dengan suatu proposisi, mau berbahagia, ikuti ketentuan yang berlaku. Mau suka-suka, silakan. Tuhan kasih kebebasan sampai pada waktunya menghadap takhta pengadilan Tuhan, dihukum dan menerima penghukuman. Ini baru struktur Bapak Ibu. Jadi saya baru berikan strukturnya. Mari kita lihat bagian berikutnya. Bagian berikutnya bagaimana kondisi orang yang tidak benar. Nah, kita mau telusuri dan telisik lebih dalam. Bapak Ibu, bagian yang pertama nasihat orang fasik. Nasihat. Nasihat ini kan muncul karena ada yang mesti diketahui atau mesti dipertimbangkan. Tetapi orang fasik itu punya nasihat tersendiri. Jalannya pun, caranya pun berbeda. Bahkan kumpulannya pun yang dibicarakan apa. Jadi Bapak Ibu, kita lihat 3 kata ini saya sengaja bold, besarkan, untuk kita boleh membedakannya, untuk kita belajar, menelisik, melihat kedalamannya. Mari kita lihat satu persatu. Nasihat itu selalu mencakup 3 hal, pengajaran, wawasan dunia, dan pengalaman. Nasihat dimunculkan begitu. Nasihat saya sebagai orang tua, biasanya begitu. Dulu, itu biasanya saya sampaikan kepada anak-anak saya, atau kepada mahasiswa saya.
atau kepada orang-orang yang lebih muda. Jadi pengalaman, saya sudah makan banyak garam begitu, atau saya sudah pengalaman dengan ini. Kalau saya ngeri-ngeri sedap, Bapak Ibu, kalau banyak makan garam sekarang bisa darah tinggian ya kan, mesti dikurang-kurangi. Maksudnya itu pengalaman dia itu menjadi nasihat dia. Nah, tapi pengalaman yang seperti apa? Ya, pengalaman yang melawan Tuhan, pengalaman yang tidak suka firman Tuhan. Nggak usah lah, nanti aja bertobatnya. Nanti aja ikut-ikut Tuhan. Kalau sudah sukses, kalau sudah berhasil ini dan itu, kalau sudah mau dekat dipanggil Tuhan. Who knows? Siapa yang tahu kita dipanggil Tuhan. Jadi pengalaman itu seolah-olah truth, kebenaran. Padahal mesti diuji. Logik, rasional, komprehensif, koheren atau tidak, mesti diuji pengalaman. Lalu pengajaran. Mulai dari pengalaman masuk ke dalam pengajaran. Seperti orang tua kita mengajarkan. Wah, kalau yang bagus-bagus kan senang kita kan. Seperti Musa membimbing, mendidik dari Yosua. Yosua tidak komplain sama sekali selama hampir 40 tahun di padang gurun. Dengar dekat kakinya Musa. Sampai apapun yang disampaikan dia dengar. Yosua dan Kaleb. Dan Yosua akhirnya dipilih Tuhan menggantikan Musa masuk ke tanah Kanaan. Orang yang tahu, ngerti, belajar. Nah, nasihat muncul dari pengajaran. Kalau pengajarannya sesat, menyesatkan, tidak benar, tidak ada kebaikan, tidak ada kesucian, tidak ada kebenaran. Inilah jadi nasihat. Nggak usahlah terlalu suci-suci banget, nggak usahlah terlalu baik-baik banget. Nah, itu muncul dari orang-orang fasik. Jadi orang fasik, Bapak Ibu, sebagai catatan saja, orang fasik ini bukan berarti orang kafir, Bapak Ibu. Orang fasik ini adalah orang beragama, tetapi munafik. Apa itu munafik? Singkatan muka nabi pikiran kotor. Jadi sangat tampilnya wow, keren banget lah pokoknya ya, seperti orang yang sangat saleh tapi hatinya luar biasa. Tuhan Yesus pernah mengecam orang-orang Taurat, orang ahli-ahli Taurat di dalam Matius pasal 23. Dia mengecam sebanyak 7 kali terhadap orang-orang itu yang berlaku munafik. Berlaku munafik. Diajarkan tapi dia nggak lakukan. Nah, orang fasik begitu. Nggak boleh mesti ke gereja ya, mesti berdoa. Dia sendiri nggak pernah berdoa. Jadi tidak ada meaningnya, nasihatnya nggak ada powernya. Lalu wawasan dunia ini kan perspektifnya terhadap realitas, perspektifnya terhadap pengetahuan, perspektifnya. Nah, ini pembentukannya jadi sangat kompleks. Jadi khusus mesti bahas tentang wawasan dunia, karena wawasan dunia ini sangat kompleks pembahasannya. Lalu yang berikutnya, saya teruskan saja supaya kita bisa ada waktu nanti diskusi, Bapak Ibu, jalan orang berdosa. Nah, ini gaya hidup, everyday lifestyle, perilaku berrelasi. Kalau saya membaca berbagai WA mahasiswa atau orang teman-teman itu ngobrolnya, aduh, saya kadang-kadang pikir saya dulu nggak berani deh ngomong begitu sama papa mama saya, pasti dimarahin. Tapi cara hidup sekarang, aduh, luar biasa. Nama satu binatang yang saya pelihara juga itu menjadi alat komunikasi. Gaya hidup yang tidak berkenan di hati Tuhan. Caranya, cara berpakaiannya, cara menyampaikan pendapat dan pemikirannya. Nah, ini dimunculkan. Jadi kelihatan dari karakternya, dia tidak orang yang beriman. Dari ini cara hidup. Bahkan yang berikutnya adalah komunitasnya. Komunitas yang biasa. Tempat nongkrongnya di mana? Kalau istilah anak muda sekarang itu generasi Z, bukan hanya generasi milenial, tetapi generasi Z. Nongkrongnya di mana? Di kafe, atau nongkrongnya di tempat game, atau sekarang pakai metaverse. Nah, kumpulannya gimana? Komunitasnya siapa? Kumpulannya orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran dan sebagainya. Nah, nasihat jalan kumpulan ini seperti yang saya katakan di awal itu sangat progresif. Ya, sangat progresif. Bapak Ibu, ini lambat laun akan terjadi dan Pemasmur mulai dari pernyataan-pernyataan pengajaran yang begitu kompleks ini. Bagi saya ini bisa menjadi sebuah sebuah pembahasan dari satu bagian demi satu bagian, karena satu bagian demi satu bagian ini tidak cukup waktu untuk membahas lebih dalam, lebih detail, lebih utuh. Berikutnya, saya ingin masuk ke bagian yang berikutnya supaya tidak yang begitu saja yang tidak benar, tapi bagaimana dampaknya orang yang hidupnya tidak benar. Seperti sekam, lagi-lagi sia-sia, meaningless, tidak ada makna. Hidup ini ya sudahlah, apa adanya aja lah gitu. Pokoknya ya jalani aja gitu. Nggak ada sesuatu yang nggak ada artinya. Hidup ini tidak ada artinya. Hidup ini hanya cuma cari harta, tahta, makanan, minuman, hanya nama baik dan sebagainya. Tapi nggak ada goalnya. Habisnya. Kita bisa baca ini di mana? Di kitab Pengkhotbah, Bapak Ibu. Yang kedua adalah tidak tahan dalam penghakiman. Selalu coba untuk berapologetik. Selalu berupaya untuk membenarkan diri, tapi nggak tahan ketika diuji. Logikanya, kemudian relasionalnya, kalau koherennya diuji, nggak bisa. The hard truth is not truth.
Jadi dia mencoba menyatakan kebenaran, tapi setengah kebenaran. Dan bahkan membalikkan kebenaran. Begitu diuji, nggak tahan. Kamu salah. Nah, ini yang terjadi, dampaknya terhadap orang yang hidupnya tidak benar, hidupnya tidak berbahagia. Yang berikutnya adalah tidak tahan dalam perkumpulan orang benar. Lagi-lagi kita lihat, bagian ke bawahnya lagi, hidup yang sia-sia, itu orang yang hidupnya seperti sekam, hidupnya tak bermakna. Sadar akan kesalahan, iya, tapi nggak mampu buat apa-apa. Jadi nggak ada solusi. Tahu ada satu orang yang saya selalu doakan dan saya selalu dengar keluhannya, saya bilang, saya akan sampaikan doa saya mau sampaikan juga pemikiran, dia bilang, tapi nggak bisa. Saya bilang cuma satu, kamu mau bertobat nggak? Mau tinggalkan nggak dosa itu? Sadar dia berdosa, sadar, tapi nggak mampu. Karena tidak mampu total, sudah berdosa, tidak mampu total, perlu apa? Anugerah. Anugerah apa? Yang membahagiakan. Anugerah penebusan. Yang berikutnya tidak tahan dalam perkumpulan orang benar. Tidak mau hadir dalam persekutuan. Dia ajak PA, males. Habiskan waktu, habiskan kuota, habiskan beragam. Ya kan, suruh memuji-muji Tuhan juga nggak mau. Saya sih nggak pandai memuji Tuhan, tapi kalau saya lagi ada selang waktu, saya nyanyi aja memuji Tuhan. Ambil buku Kidung Jemaat, ya. Tadi saya senang dengar lagu pujian yang pertama itu ya, walaupun saya belum tahu nadanya seperti apa, lalu ritmenya seperti apa, tapi saya tahu liriknya. Lalu saya ikutin, oh iya, ini sebuah ungkapan ekspresi yang meminta Tuhan bahagiakanlah aku. Nah, ini mereka tidak tahan. Ini dampak. Lalu berikutnya kita lebih lanjut lagi, apa posisinya? Ada dua posisi, orang benar dan orang fasik. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api jiwamu habis, yang sempit. Nah, kebanyakan orang nggak suka kan yang susah, yang berat begitu. Tapi saya sepanjang saya mengikut Tuhan atau sepanjang Tuhan memegang tangan saya lebih tepatnya, saya berbahagia walaupun dalam kesulitan yang tidak bisa dikatakan habis lenyap, tapi berbahagia. Semua makhluk sama-sama mengeluh, tapi bedanya apa? Tuhan memegang tanganku, orang itu tidak dipegang oleh apapun dan siapapun tidak ada pegangan. Mengenal Tuhan, hubungan pribadi, mengubah hati kita itu Tuhan. Kita kenal. Kalau kita baca bagian mengenal Tuhan ini, dalam kaitannya dengan Yohanes 17 ayat 3, mengenal Tuhan itulah hidup kekal. Seringkali kita nanti, oh saya akan masuk surga. Surga di mana? Alkitab tidak mengatakan kita masuk surga, Bapak Ibu. Kita akan hidup di langit bumi yang baru. Ada kontinuitas di dalam Alkitab. Dan nanti surga turun. Kota Yerusalem. Nah itu nanti kita nikmati. Dan itu upah. Bukan, itu anugerah. Upah kita lain lagi nanti di sana. Kita nikmati sesuatu yang benar-benar yang dikatakan oleh pemazmur ini. Apa itu? Pohon, ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wah, kalau kita compare ayat ini dengan Mazmur 73, kita akan melihat kok ada suatu kontradiksi. Coba saya baca Bapak Ibu, Mazmur 73 supaya kita bisa lihat perbedaannya apa. Mazmur 73 dikatakan begini dari ayat 1 sebenarnya sampai ayat yang ke-12 13. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hati, bagi mereka yang bersih hatinya, tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpleset nyaris, aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain, sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap, mereka menyindir, mengata-atai, lalu mereka membuka mulut melawan langit, sebab itu mereka berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah, dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Kalau kita baca ayat ini, lalu kita baca di dalam Mazmur pasal 3, ini maksudnya apa? Ini kok kontradiksi banget ya, nggak ada, bohong kali ini, tidak Bapak Ibu. Ini bukan, ini paradoks. Kita kalau berhenti di situ akan ada muncul pemikiran teologi sukses. Wah, anak Tuhan pasti diberkati sukses. Bisa 10 kali lipat, 30 kali lipat, 100 kali lipat. Wah, Tuhan tidak janji itu. Tuhan tidak janji dalam konteks itu. Tuhan membahagiakan kita di tengah kesulitan. Itu namanya orang beriman. Dan apa yang terjadi ketika kita baca ayat pasal 73 itu? Ayat 16-17. Tetapi, kata pemazmur pasal 73 ini, Mazmur Asaf. Ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Ayat 17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Bapak Ibu, pasal 1 ayat 3.
Ini berkaitan dengan eskatologi. Semua makhluk sama-sama menderita. Semua makhluk sama-sama susah. Apa yang membuat kita bahagia? Pertama, penyertaan Tuhan. Itu pengenalan akan Tuhan, itu bicara tentang aku menyertaimu. Aku tidak akan mencabut kesulitanmu, tapi aku menyertaimu supaya engkau bisa tahan terhadap kesulitan dan menang. Kita lebih daripada pemenang. Itu orang yang benar, itu orang yang berbahagia. More than conquerors. William Hendriksen dalam bukunya More Than Conquerors itu memberikan kepada saya, khususnya kalau baca itu lagi berulang kali, itu memberikan suatu gairah. Iya benar, saya susah, saya sulit, saya lemah, tapi saya more than conquerors. Kenapa saya bahagia? Karena saya memandang bukan kepada dunia, tapi pada dunia yang akan datang, langit dan bumi. Jadi ayat 3 ini, di satu sisi saya menikmati kelimpahan buah-buah dan tidak layu, semangat terus berhasil. Apa yang bisa saya bacakan adalah di dalam Wahyu pasal yang ke-22. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta Anak Domba. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Bapak Ibu, orientasi kita kebahagiaan itu tidak di sini. Already and not yet. Belum sempurna kita nikmati kebahagiaan. Sudah disediakan Tuhan nanti. Tetapi kita punya semangat. Kita memandang kepada Kristus yang akan datang. Bukan memandang kepada Kristus yang sudah disalibkan saja, karena itu yang membuat kita jadi orang benar, tapi memandang kepada Kristus yang akan datang, yang membuat kita punya gairah. Dari posisi kita, jalan mana yang kau tempuh? Saya bilang, saya tidak memilih jalan, tapi Tuhan yang memilihkan jalan ini untukku. Sehingga saya tidak seperti orang fasik yang akhirnya menuju kepada kebinasaan. Dan bagian ini kaitannya dengan bagaimana kita memiliki interpersonal relationship with God. Interpersonal relationship. Jadi kalau kita baca pasal 1 ayat 6, Tuhan mengenal jalan orang benar, lalu kita hubungkan di ayat satunya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, itu adalah berbahagia karena dia orang benar, yang mana Tuhan sendiri yang menempatkan kita menjadi orang benar. Kita nggak bisa memilih, karena kita sudah berdosa, Tuhanlah yang memilihkan. Kalau kita sudah dipilih Tuhan, dan kita ditempatkan sebagai orang yang benar, kita akan menikmati kebahagiaan itu. Diberkatilah, diberkatilah, diberkatilah. Kiranya posisi kita ada di dalam posisi orang benar yang mengenal Tuhan. Dan kiranya kita dituntun, diarahkan untuk menjadi saluran berkat untuk banyak orang, supaya orang-orang fasik yang mungkin masih ada di sekitar kita, mereka dituntun oleh Tuhan melalui kerja pelayanan kita. Sekian apa yang boleh saya sampaikan, singkat, padat, mudah-mudahan Bapak Ibu mengerti dan memahaminya. Dan sebelum ada tanya jawab dan diskusi, mari kita terlebih dahulu berdoa, memohon bijaksana dan kekuatan dari Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, sangat terbatas kata-kata hamba-Mu dalam mengulas firman yang hidup dan yang menghidupkan ini. Sangat terbatas untuk memberikan pengertian yang utuh, lengkap, dan mendalam, karena memang keterbatasan di dalam bahasa dan waktu. Ya Tuhan, oleh Roh-Mu, tafsirkanlah itu lagi ke dalam hati kami. Tiap-tiap kata-kata hamba-Mu yang tidak berkenan di hati-Mu, buang, singkirkan dari pikiran kami. Tetapi kalau itu dari-Mu, Tuhan tanamkan, Tuhan berikan itu sebagai pedoman iman kami. Ya Tuhan, pimpin untuk percakapan kami selanjutnya, untuk diskusi dan tanya jawab. Biarlah kami sama-sama belajar, baik hamba-Mu, kami semua anak-anak-Mu, boleh diperlengkapi oleh Tuhan dengan kasih-Mu dan kebenaran-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa bersyukur. Amin.